Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR Intan Pariwara Matematika kelas 11A ya. Masih berkaitan dengan bab 2 yaitu lingkaran. Kita sudah sampai di asesmen harian, tepatnya pada pilihan ganda nomor 1 sampai 20 halaman 57 sampai 59. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan lingkaran P berikut. Diketahui besar KPL di 135 derajat. Jika panjang PK 12 cm, panjang busur KL adalah titik-titik. Nah, di sini ini 135 ya, sudut KPL-nya. Sedangkan PK ini adalah 12 ya. Nah, ini 12 cm yang ditanyakan adalah KL ini ya. Penyelesaiannya, besar sudut APB 135 derajat sama dengan 135/360 putaran. Jika disederhanakan, ini disederhanakan ya, atas dan bawah dibagi dengan 45, sehingga 135 dibagi 453, 360 dibagi 45 adalah 8. Jadi 3/8 putaran. Ini adalah besar sudut APB itu 3/8 putaran. Panjang busur KL sama dengan 3/8 kali keliling lingkaran. Sama dengan 3/8 kali 2 kali pi kali 12 ya. Kan rumusnya 2πr, R-nya ini kan KP ini kan termasuk jari-jarinya 12. Sehingga ini bisa dicoret ya, ini dibagi 2 4, ini dibagi 2 adalah 1. Ini bagi 4 1, ini dibagi 4 3 ya. 3. Jadi 3 kali pi kali 3 adalah 9 pi. Jadi panjang busur KL adalah 9 pi cm. Maka jawabannya yaitu yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 2, perhatikan lingkaran P berikut. Ini ada lingkaran P ya. Jika besar sudut ACB 48 derajat, besar sudut APB adalah titik-titik. Ini sudut ACB ya, ACB berarti yang ini adalah 48 derajat, 48. Sedangkan yang ditanyakan adalah APB. APB yang ditanyakan adalah sudut yang ini. Ya, yang ditanyakan sudut APB. Penyelesaiannya, besar sudut ACB sama dengan 48 derajat. Sudut ACB merupakan sudut keliling menghadap busur AB. Busur AB-nya yang ini ya. Sudut APB merupakan sudut pusat menghadap busur AB. Maka sudut APB sama dengan 2 kali sudut ACB sama dengan 2 kali 48 derajat sama dengan 96 derajat. Jadi besar sudut APB adalah 96 derajat. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 3 ya. Sebentar. Perhatikan lingkaran berikut. Ini ada lingkaran P. Jika besar sudut APB sama dengan 66 derajat, besar sudut CBD adalah titik-titik ya. APB itu berarti yang ini APD. Yang ini ya, ini adalah 66 derajat. Sedangkan besar sudut CBD. Nah, yang dicari ada sudut CBD. Nah, adalah titik-titik. Penyelesaiannya, besar sudut APB 66 derajat. Sudut CPD berpelurus dengan sudut APD, maka sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut APD sama dengan 180 derajat dikurangi 66 derajat sama dengan 114 derajat. Sudut CPD ya, CPD itu yang ini merupakan sudut pusat menghadap busur CD. Busur CD-nya yang ini. Sudut CBD merupakan sudut keliling menghadap busur CD. Maka sudut CBD sama dengan setengah kali sudut CPD.
sama dengan setengah kali 114 derajat sama dengan 57 derajat. Jadi besar sudut CBD adalah 57 derajat. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 4 ya. Perhatikan lingkaran berikut. Ini ada lingkaran yang berpusat di P. Jika besar sudut ABC sama dengan 38 derajat, besar sudut CAP adalah titik-titik ya. ABC, sudut ABC itu berarti yang ini ya. Ini adalah 38 derajat. Ya, yang ditanyakan adalah besar sudut CAP. CAP berarti yang ini ya. CAP adalah titik-titik. Penyelesaiannya, besar sudut ABC sama dengan 38 derajat. Sudut ABC merupakan sudut keliling menghadap busur AC ya. ABC ini menghadap busur AC. Sudut APC merupakan sudut pusat menghadap busur AC. Nah, APC ini juga menghadap busur AC. Sehingga sudut APC sama dengan 2 kali sudut ABC. Sama dengan 2 kali 38 derajat sama dengan 76 derajat. Selanjutnya, segitiga PAC merupakan segitiga sama kaki dengan AP sama dengan CP. AP ini panjangnya sama dengan CP. Yang ini ya, ini segitiga sama kaki. Maka sudut CAP sama dengan setengah kali 180 derajat dikurangi sudut APC. Sama dengan setengah kali 180 derajat dikurangi 76 derajat. Sama dengan setengah kali 104 derajat. Sama dengan 52 derajat. Jadi besar sudut CAP adalah 52 derajat. Maka jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Titik O pusat lingkaran jika sudut AEB ditambah sudut ADB ditambah sudut CACB sama dengan 147, besar sudut pelurus AOB adalah titik-titik. AEB berarti yang ini ya. Ini sudut AEB ditambah ADB ditambah ADB ditambah sudut ACB. Nah, ini adalah jumlahnya 147 derajat ya. Nanti tiga sudut ini totalnya adalah 147 derajat. Besar sudut pelurus AOB. AOB. Nah, ini sudut pelurus yang berpelurus dengan AOB ya. Berapa gitu ya. Penyelesaiannya, besar sudut AEB, sudut ADB, dan sudut ACB sama karena merupakan sudut keliling yang menghadap busur sama yaitu AB. Misalkan besar sudut AEB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut ACB sama dengan X, maka sudut AEB ditambah sudut ADB ditambah sudut ACB sama dengan 147. Kita ganti ketiga sudut ini dengan X ya, karena dimisalkan dengan X. X ditambah X ditambah X sama dengan 147 derajat. 3X sama dengan 147 derajat. X sama dengan 147 dibagi 3 sama dengan 49 derajat. Sudut AOB merupakan sudut pusat yang menghadap busur AB, sehingga sudut AOB sama dengan 2 kali sudut AEB. Sama dengan 2X sama dengan 2 kali 49 derajat sama dengan 98 derajat ya. AOB ini nilainya 98 derajat. Pelurus sudut AOB sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOB. Sama dengan 180 derajat dikurangi 98 derajat. Sama dengan 82 derajat. Jadi besar sudut pelurus sudut AOB adalah 82 derajat. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 6 ya. Sebentar. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah lingkaran yang berpusat di O. Jika besar sudut ABC 32 derajat, besar sudut AOC dikurangi sudut BAC adalah titik-titik. Nah, ini sudut ABC berarti yang ini ya, A ini adalah 32 derajat. Penyelesaiannya,
Sudut ABC sama dengan 32 derajat. Sudut ACB menghadap diameter AB sehingga sudut ACB 90 derajat. Jadi sudut ACB ini 90 derajat ya, siku-siku berarti. Selanjutnya, perhatikan segitiga ABC. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, sehingga sudut ABC ditambah sudut ACB ditambah sudut BAC sama dengan 180 derajat. 32 derajat ditambah 90 derajat ditambah sudut BAC sama dengan 180 derajat. 122 derajat ditambah sudut BAC sama dengan 180 derajat. Sudut BAC sama dengan 58 derajat ya. BAC ini adalah 58 derajat ya. Ini 58 derajat. Selanjutnya, sudut AOC merupakan sudut pusat dan sudut ABC merupakan sudut keliling yang menghadap busur AC. Sehingga sudut AOC sama dengan 2 kali sudut ABC, sama dengan 2 kali 32 derajat, sama dengan 64 derajat. Sudut AOC dikurangi sudut BAC sama dengan 64 derajat dikurangi 58 derajat, sama dengan 6 derajat. Jadi besar sudut AOC dikurangi sudut BAC adalah 6 derajat. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Ini ada lingkaran yang berpusat di O. Jika besar sudut PSG sama dengan 36 derajat, besar sudut PR adalah titik-titik. Penyelesaiannya, sudut PRG dan sudut PSG merupakan sudut keliling yang menghadap busur sama, sehingga sudut PRG sama dengan sudut PSG sama dengan 36 derajat. Sudut PRG ya, PRG berarti yang ini ya, dan sama dengan sudut PSG berarti ini ya, ini sama. Selanjutnya, sudut PGR merupakan sudut keliling yang menghadap diameter PR ya. Diameter PR-nya itu berarti yang ini diameternya. Sehingga sudut PGR 90 derajat. PGR itu 90 derajat atau siku ya, ini PGR. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga PGR. PGR berarti yang ini ya. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga sudut PGR ditambah sudut PRG ditambah sudut GPR sama dengan 180 derajat. 90 derajat ditambah 36 derajat ditambah sudut GPR sama dengan 180 derajat. 126 derajat ditambah sudut GPR sama dengan 180 derajat. Sudut GPR sama dengan 180 derajat dikurangi 126 derajat sama dengan 54 derajat. Jadi besar sudut GPR adalah 54 derajat. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ini ada lingkaran yang berpusat di O. Diketahui panjang BD 24 cm, CD 15 cm, AC 25 cm. Jika panjang BE sama dengan DE, panjang OE adalah titik-titik. Yang diketahui ini ya, BD itu berarti yang ini. BD ini adalah 24. CD 15, ini 15 ya. BD ini 24 berarti ini 12 ya, dibagi 2. DE 12, EB juga 12. AC ini adalah AC ini 25 ya. Jika panjang BE sama dengan DE, panjang OE yang ditanyakan adalah OE ya, ini ya. OE ini adalah titik-titik. Penyelesaiannya, BD sama dengan 24 cm, DE sama dengan setengah kali 24 sama dengan 12 cm. EC berarti yang ini ya, EC. Sama menggunakan teorema Pythagoras sama dengan akar CD kuadrat dikurangi DE kuadrat. Sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat.
sama dengan akar 225 dikurangi 144 sama dengan akar 81. Akar 81 sama dengan 9. Selanjutnya AC sama dengan panjang diameter sama dengan D sama dengan 25 cm. Maka panjang jari-jari sama dengan 12,5 cm ya. Setengahnya dari diameter ini kan 12,5 cm. AO sama dengan OC sama dengan R sama dengan 12,5 cm. OE sama dengan OC dikurangi EC sama dengan 12,5 dikurangi 9 sama dengan 3,5. Jadi panjang OE adalah 35 cm. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Nomor 9, perhatikan gambar berikut ya. Sebuah gorong-gorong berdiameter 100 cm berisi air di dalamnya. Jika lebar permukaan air tersebut 60 cm, kedalaman air dalam gorong-gorong adalah titik-titik. Ini ya, gorong-gorongnya berbentuk lingkaran, ini kedalamannya air. Penyelesaiannya, BD sama dengan diameter, sama dengan 100 cm ya. BD ini diameter 100 cm, maka ini OD, OB ini dan OE, OA ini jari-jarinya yaitu 50 cm. OB sama dengan OD, sama dengan setengah BD, sama dengan setengah kali 100, sama dengan 50. AP, ini ya AP, sama dengan setengah AE, sama dengan setengah kali 60 ya, sama dengan 30 ya. Tadi kan lebar permukaannya berarti yang ini ya, lebar permukaannya itu 60, maka PE-nya ini sama dengan AP sama dengan setengah PE sama dengan setengah AE sama dengan setengah kali 60 yaitu 30. Ini untuk AP yang ini. Berarti AP sama dengan EP ya. OE sama dengan OB. Sama dengan jari-jari sama dengan 50 cm. Segitiga POE. POE berarti yang ini ya POE. Siku-siku di P, siku-sikunya di sini, maka OP sama dengan akar OE kuadrat dikurangi PE kuadrat, sama dengan akar 50 kuadrat dikurangi 30 kuadrat, sama dengan akar 2500 dikurangi 900, sama dengan akar 1600 sama dengan 40. PC sama dengan OC ditambah OP, sama dengan 50 ditambah 40 sama dengan 90. Jadi, kedalaman air dalam gorong-gorong 90 cm. Jadi, jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 10, perhatikan gambar di samping. Hasil A ditambah B ditambah C adalah titik-titik ya ini. A ditambah B ditambah C, yang ditanyakan adalah jumlah sudut A ini ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ya. Penyelesaiannya, PQTU merupakan segi 4 tali busur sehingga berlaku ya. PQTU tahu ya ini ya. P ganti ini bukan A ya, P seharusnya P. Atau ini ya, A. Ini A saja, ini AGTU. AGTU merupakan segi 4 tali busur. A, G, T, U ini merupakan segi 4 tali busur sehingga berlaku ya. Bentar. Sudut AGTU ini A diganti A ya, AGTU ditambah sudut PUT ini A UT diganti A ya, AUT sama dengan 180 derajat ya. Ini dan ini kan berpelurus ya, ini dan ini dan ini itu berpelurus sama dengan 180 derajat. A ya ditambah 112 derajat sama dengan 180 derajat. A sama dengan 180 derajat dikurangi 112 derajat sama dengan 68 derajat. Ini untuk nilai A-nya ini. Sudut AGT, sudut PRT dan sudut PSART, A ini ya. Dan sudut AST
merupakan sudut keliling yang menghadap busur ini AT ya. Sehingga berlaku sudut A ini diganti AGT AGT sama dengan ART ini A sama dengan AST sudut AST sehingga A sama dengan B sama dengan C sama dengan 68 derajat. A ditambah B ditambah C sama dengan 68 derajat ditambah 68 derajat ditambah 68 derajat sama dengan 204 derajat. Jadi hasil A ditambah B ditambah C adalah 204 derajat. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ini ada lingkaran yang berpusat di O. Jika besar sudut ABC sama dengan 122 derajat, besar sudut AOC adalah titik-titik yang ditanyakan adalah sudut AOC. AOC ini ya, sudut ini berapa gitu. Nah, yang diketahui adalah ABC yang ini adalah 122 derajat. Penyelesaiannya, perhatikan gambar berikut ini ya, ini jika kita tarik garis ini, tegak lurus ini, seret, ini kita beri nama D ya, AD, lalu kita tarik, dari D kita tarik ke C, menghasilkan garis CD. Besar sudut ABC sama dengan 122 derajat. ABCD merupakan segi empat tali busur dengan sudut ABC dan sudut ADC saling berhadapan ya. ABC berhadapan dengan ADC ya. Maka sudut ADC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi 122 derajat sama dengan 58 derajat. Sudut ADC merupakan sudut keliling menghadap busur AC. Sudut AOC merupakan sudut pusat menghadap busur AC. Sudut AOC sama dengan 2 kali sudut ADC. Sama dengan 2 kali 58 derajat sama dengan 116 derajat. Jadi besar sudut AOC adalah 116 derajat. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 12. Nomor 12. Perhatikan gambar di samping. Jika besar sudut PST sama dengan 30 derajat dan besar sudut SGR sama dengan 40 derajat, besar sudut GTR adalah titik-titik PST. PST berarti yang ini ya, ini adalah 30 derajat dan besar sudut SGR adalah 40. SGR ini adalah 40. Yang ditanyakan adalah sudut GTR. GTR berarti yang ini yang ditanyakan. Bentar. Penyelesaiannya, sudut RPS dan sudut RGS merupakan sudut keliling yang menghadap busur sama yaitu RS. Maka berlaku sudut RPS sama dengan sudut RGS sama dengan 40 derajat. Perhatikan segitiga PST. PST ini ya, segitiga ini yang ada 30 derajatnya ini. Sudut PTS sama dengan 180 derajat dikurangi sudut PST dikurangi sudut SPT. Sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 40 derajat. Sama dengan 110 derajat. Sudut GTR sama dengan sudut PTS sama dengan 110 derajat bertolak belakang ya. Jadi besar sudut GTR adalah 110 derajat. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada lingkaran yang berpusat di O. Diketahui besar sudut AOE sama dengan 156 derajat dan sudut BED sama dengan 30 derajat. Besar sudut ACE adalah titik-titik yang ditanyakan adalah sudut ACE ya. ACE berarti yang ini yang ditanyakan.
Nah, AOE berarti yang ini ya. AOE itu adalah 156, BED berarti yang ini. Ini adalah 30 derajat. Ya. Penyelesaiannya, sudut BOD merupakan sudut pusat dan sudut BED merupakan sudut keliling yang menghadap busur AC. Busur AC ya. Sehingga sudut BOD sama dengan 2 kali sudut BED sama dengan 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut ACE sama dengan setengah kali sudut AOE dikurangi sudut BOD sama dengan setengah kali 156 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan setengah kali 96 derajat sama dengan 48 derajat. Jadi besar sudut ACE sama dengan 48 derajat. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Diketahui dua lingkaran berjari-jari 7 cm dan 11 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 18 cm, kedudukan dua lingkaran tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui panjang jari-jari 1 atau R1 sama dengan 7 cm. Panjang jari-jari 2 atau R2 sama dengan 11 cm. Jarak titik pusat sama dengan S sama dengan 18 cm. R1 ditambah R2 sama dengan 7 ditambah 11 sama dengan 18. Dengan demikian ya, S itu sama dengan R1 ditambah R2 ya. S ini sama dengan total dari jari-jarinya ini. Ya, sama-sama dengan 18-nya. Sehingga karena S sama dengan jumlah jari-jarinya, jadi kedua lingkaran bersinggungan di luar. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Ini ada lingkaran O, ini adalah garis singgungnya ya, AB ini. AB adalah garis singgung pada lingkaran O,15 cm. Garis BC melalui pusat O. BC ini melalui pusat O ini ya. Dan memotong lingkaran di D. Jika segitiga ABC sama kaki dengan besar sudut BAC 120 derajat dan panjang AC sama dengan AB. Panjang tali busur AD adalah titik-titik ya. Yang diketahui adalah AC ini sama dengan panjangnya AB ya, karena sama kaki tadi segitiganya. BAC ini ya, sudutnya ini adalah 120 ya, ini 120 ya. Sedangkan garis singgung pada lingkaran ada 15 ya. O,15 yang ditanyakan adalah tali busur AD ini ya, AD yang ini. Sehingga penyelesaiannya ini ya, jika digambarkan ya, ini 30 derajat, ini juga 30 derajat ya, karena tadi di sini 120 180 dikurangi 120 adalah 60 ya, karena sama kaki otomatis ada sepasang sudut yang sama besar, yaitu ini ACB dan AB. C ini sama 30 ya, ini sama kaki ya, besar AC sama dengan AB, AB sama dengan AC, maka sudut ACB sama dengan sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan per 2 sama dengan 180 kurangi 120 adalah 60, 60 bagi 2 adalah 30 derajat. Sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACD sama dengan 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. OA sama dengan OD sama dengan R, maka sudut OAD sama dengan sudut ODA sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat per 2 sama dengan 60 derajat. Ini perlu diganti dulu ya. Sudut OAD sama dengan sudut ODA sama dengan 180 dikurangi 60 per 2 ya. Berarti 180 kurangi 60 per 2 itu berarti 120 sebagai 2 adalah 60 ya. OAD ini juga 60, OAD 60, ODA juga 60. Ini kan tadi juga 60 ya, berarti ini segitiga sama sisi. Ketika sudut
segitiga OAD besarnya 60, maka sudut OAD merupakan segitiga sama sisi. Sehingga OA sama dengan OD sama dengan AD sama dengan R sama dengan 15 cm. Jadi, panjang tali bujur AD adalah 15 cm. Jadi, jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Garis QR menyinggung lingkaran O3 cm di titik X. Jika sudut XPR sama dengan sudut XRP, panjang XS adalah titik-titik. Ini yang diketahui adalah sudut XPR. XPR berarti yang ini ya. XPR sama dengan XRP. Nah, ini dan ini sama. XPR sama dengan XRP. Yang ditanyakan adalah panjang XS. Panjang XS berarti yang ini ya, panjang XS yang ini. Penyelesaiannya, OP sama dengan OX sama dengan R sama dengan 3 cm. Sudut XPR sama dengan sudut XRP, maka XR sama dengan PX sama dengan 2R sama dengan 6 cm. XR menyinggung lingkaran OR, maka XR tegak lurus PX dan segitiga PXR siku-siku di X ya. Siku-sikunya berarti di sini. PR kuadrat sama dengan PX kuadrat ditambah XR kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 72 ya. Ini kan 36 tambah 36 sama dengan 72. Ini untuk PR kuadrat. Sehingga PR sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2 cm. Selanjutnya, sudut keliling PSG menghadap diameter lingkaran. Maka sudut PSG sama dengan 90 derajat. PSG ini 90 derajat berarti di sini siku-siku. Berarti XS tegak lurus PR. Luas segitiga PRG sama dengan setengah kali PG kali XR. Sama dengan setengah kali PR kali XS. XS sama dengan PG kali XR per PR. Sama dengan 6 kali 6 per PR. Sama dengan 6 kali 6 per 6 akar 2. Sama dengan 6 per 2 ya. Ini kan jika dirasionalkan. Ini bisa dicoret ya. Ini tinggal 6 per akar 2. 6 per akar 2 itu jika dirasionalkan adalah 6 per 2 akar 2. 6 bagi 2 adalah 3, sehingga tinggal kali akar 2, 3 akar 2. Jadi panjang XS adalah 3 akar 2 cm. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 17. Diketahui dua lingkaran dengan pusat K dan L, panjang jari-jari lingkaran K dan L berturut-turut 7 cm dan 5 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 37 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah titik-titik. Penyelesaiannya, G ini adalah panjang garis singgung ya, yaitu rumusnya akar D kuadrat min R besar ditambah R kecil kuadrat sama dengan akar 37 kuadrat dikurangi 7 ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 1369 dikurangi 144 sama dengan akar 1225 sama dengan 35. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 35 cm. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Ada dua lingkaran yang berpusat di O dan yang satu berpusat di P. Ini jari-jarinya 15, ini jari-jarinya 6. Jarak antara kedua lingkaran ini adalah OP ya, garis panjang garis singgungnya ini 40 cm. Jarak antara kedua pusat lingkaran adalah titik-titik. Penyelesaiannya, R panjang jari-jari lingkaran O sama dengan 15 cm. R kecil panjang jari-jari lingkaran L sama dengan 6 cm. D jarak kedua pusat lingkaran. G panjang garis singgung persekutuan luar sama dengan 40 cm. G kuadrat sama dengan D kuadrat min R besar dikurang R kecil kuadrat. Sehingga 40 kuadrat ya, G-nya kita ganti dengan 40. 40 kuadrat sama dengan D kuadrat min 15 min 6 kuadrat.
1600 sama dengan D kuadrat min 81 ya. 81 itu dari 15 kurang 6, 9. 9 dikuadratkan 81. D kuadrat sama dengan 1600 ditambah 81. D kuadrat sama dengan 1681. D adalah akar ya, berarti ini di akar untuk mencari D. D adalah akar 1681 adalah 41. Jadi jarak antara kedua pusat lingkaran 41 cm. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 19, perhatikan gambar berikut. Keliling lingkaran luar segitiga adalah, nah di dalam lingkaran ini ada segitiga ACD ya. Ini pusatnya adalah O. Penyelesaiannya, misalkan A sama dengan BC sama dengan 20 cm, B sama dengan AC sama dengan 34 cm, C sama dengan AB sama dengan 42 cm, R panjang jari-jari lingkaran luar segitiga, S sama dengan setengah kali A ditambah B ditambah C sama dengan setengah kali 20 ditambah 34 ditambah 42 sama dengan setengah kali 96 sama dengan 48 ya. Luas segitiga ya, ini jika sisinya tidak beraturan, panjangnya tidak sama, kita gunakan rumus seperti ini. Luas segitiga sama dengan akar S kali S min A kali S min B kali S min C sama dengan akar 48 kali 48 kurangi 20 kali 48 dikurangi 34 kali 48 dikurangi 42 sama dengan akar 48 kali 28 kali 14 kali 6 sama dengan akar ya, 48 kita pecah jadinya 16 kali 3, 28 itu 2 kali 14, 14 kita tulis lagi, 6 kita tulis lagi. Sama dengan akar 16 kali 3 kali 2 kali 6 kali 14 kali 14 ya. Sama dengan 16 ya. 16 kali 36 ya. 3 kali 2 kali 6 itu kan 36. Nah 14-nya ini ada 2 sehingga 14 kuadrat. Lalu kita akarkan ya, sama dengan akar 16 adalah 4, akar 36 adalah 6, akar 14 kuadrat adalah 14. Sehingga 4 kali 6 kali 14 sama dengan 336. Ini untuk luas segitiganya. Panjang jari-jari R besar sama dengan A kali B kali C per 4 kali luas segitiga. Sama dengan 20 kali 34 kali 42 per 4 kali 336. Ini kita coret ya, ini bisa kita sederhanakan. Ini 20 bagi 45, 336 bagi 4, 84. 84 bagi 42, tinggal 2, 42 bagi 2 tinggal 1 ya. Sama dengan tinggal 5 kali 34 per 8 ya, 4 kali 2 kan 8, sama dengan 5 kali 34 per 8 ya. 5 kali 34 itu adalah, ini sama dengan ya, ini 0, 2 berarti 17 ya, 170 dibagi 8 itu hasilnya adalah 21,25. Keliling lingkaran, keliling lingkaran luar segitiga sama dengan K sama dengan 2 pi R sama dengan 2 kali pi kali 21,25 sama dengan 42,5 pi. Jadi keliling lingkaran luar segitiga 42,5 pi cm. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 20, terakhir perhatikan gambar berikut. Di dalam tali ini ada berapa ini? 7 lingkaran ya. Gambar di atas menunjukkan penampang 7 paralon berdiameter sama. Jika panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 7 paralon tersebut 128 mm, panjang diameter tiap paralon adalah titik-titik. Penyelesaiannya, kita gambarkan seperti ini ya. Ini jari-jarinya, garis kecil-kecil ini kita gambar jari-jarinya, sedangkan ini dari tiap titik-titik di pusat lingkaran ini kita hubungkan membentuk segi 6 ya. Ini adalah 2R, karena R ditambah R itu kan 2R. Jadi ini panjang sini sampai sini itu 2R ya. Jarak antara dua lingkaran yang satu dan yang lainnya itu 2R. 2R, 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 2R. Panjang tali minimal sama dengan 6 kali 2R ditambah keliling lingkaran. Panjang tali minimal 128 sama dengan 12R ditambah 2 pi R.
128 sama dengan 12R ditambah 2 kali 2, 2/7 kali R. 128 sama dengan 84R ya, kita samakan penyebutnya ini, 84R ya, 12R kali 7 kan 84R, ditambah 44R per 7. Kita kalikan silang, 7 kali 128 sama dengan 128R. Nah, 128-nya ini bisa kita sederhanakan dengan cara mencoretnya, sehingga R tinggal 7 mm. Ya, R-nya 7 mm. D sama dengan 2 kali R sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14 mm. Jika dijadikan cm, maka 1,4 cm. Jadi panjang diameter tiap paralon 1,4 cm. Jadi jawabannya yang B. Demikian pembahasan soal asesmen harian pilihan ganda nomor 1-20. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan hitung, tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.